Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak kelas 9. Hari ini Bapak akan update tentang perkembangan budidaya lilih kita di dalam ember. Ini sudah 1 minggu tidak ganti air, tapi akan kita coba pada hari ini untuk memberikan pakan. Anak-anak, air tetap Bapak setting sepertiga saja seperti ini. Selama 2 minggu ini tidak ada kematian, aman-aman saja. Nah, coba kita akan memberikan pakan pelet. Di sini Bapak menggunakan pelet F99 mereknya. Bapak beli 1/4 saja, 4 kilo. Bapak akan coba memberikan pakan F99 ini ke lele yang ada di dalam ember. Apakah lelenya akan lahap makan atau seperti apa, kita akan coba. Baiklah, langsung saja kita berikan ke ikan di dalam ember. Nah, di sini bisa kalian lihat ikannya baik-baik saja. Tandanya dari mana, Pak? Yaitu adalah ikan mau makan, mau berebut pakan. Itu artinya ekosistem di dalam ember tidak bermasalah dan baik-baik saja. Untuk pemberian pakan, Bapak biasanya memberikan setengah sendok sampai 1 sendok makan, tergantung dari ikan itu sendiri. Kalau Bapak berikan sedikit, ikan itu lahap, maka Bapak berikan agak banyak. Tapi kalau Bapak beri ikannya kurang lahap makannya, itu tandanya airnya harus diganti. Nah, anak-anak, kemarin juga ada teman kalian yang bertanya, Pak, untuk air di dalam ember apakah perlu diganti? Kalau perlu diganti, berapa hari sekali, Pak? Nah, itu jawabannya adalah air perlu diganti ketika air itu sudah berbau, anak-anak. Jadi ketika air itu berbau, kalian silahkan ganti airnya dengan air yang baru. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan ikan itu sendiri. Biasanya kalau air berbau, ikan akan malas untuk makan seperti itu, dan biasanya berakibat pada kematian. Di sini juga indikator untuk sehatnya air itu dilihat dari tanaman airnya. Di sini tanaman airnya hijau, tidak ada masalah, malah berkembang jadi banyak. Tanaman air ini perlu ya anak-anak ya, kalau di dalam budidaya di dalam ember ini perlu, menurut Bapak perlu. Karena apa? Karena Bapak pernah punya pengalaman membudidaya tidak menggunakan tanaman air ini, ikan akan gampang stres. Kenapa? Karena air yang ada di dalam ember itu dangkal, anak-anak. Jadi ketika ada gerakan di luar ember atau ada suara yang gaduh di luar ember, ikan akan stres seperti itu. Nah, kita akan praktik ganti air. Di sini hari selanjutnya, pagi hari Bapak ganti air. Di sini Bapak menyediakan 1 ember lagi untuk nanti memindahkan ikan di dalam ember. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita ambil dulu semua tanaman air, kita jaring, kita ambil, lalu setelah itu kita bersihkan airnya. Nah, di sini kita akan lihat air di dalam ember sudah berwarna coklat seperti ini. Ini sudah lumayan berbau, anak-anak, sehingga kita akan lakukan proses penggantian air. Nah, di ember ini nantinya akan Bapak isi dengan air bersih dulu untuk memindahkan ikan di dalam ember budidaya. Nah, seperti ini, diisi air bersih secukupnya. Maka setelah itu kita akan buang air di dalam ember ini. Kita akan mengganti airnya.
Setelah airnya dibuang, ikan akan Bapak pindahkan ke ember berisi air bersih. Nah, di sini kelihatan ikannya sehat, tidak ada kematian satupun. Kemarin sempat mati satu di ember yang ini, yang Bapak ganti ini, sempat mati satu ikannya. Setelah itu tidak ada kematian lagi, artinya berarti ikan baik-baik saja. Di sini juga ukurannya sudah mulai lebih besar daripada awal saat kita tebar kemarin. Ukurannya juga sudah agak besar. Kita pindahkan ke situ semuanya. Nah, setelah dipindahkan semuanya, hasilnya adalah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita cuci embernya. Nah, di situ embernya udah Bapak bersihkan, sudah Bapak cuci. Lalu ikan siap untuk kita pindahkan ke ember semula. Nah, di sini Bapak akan pindahkan ikannya ke dalam ember yang semula. Langsung Bapak masukkan saja, Bapak buang dulu airnya. Setelah itu masukkan kembali ke ember budidaya. Nah, setelah itu Bapak akan berikan tanaman air yang baru. Nah, di sini Bapak punya bak penampungan untuk tanaman air, sehingga Bapak tidak repot untuk mencarinya. Nah, bisa dilihat di situ ikannya stres, sehingga membutuhkan tanaman ini untuk berlindung. Seperti Bapak bilang di pertemuan selanjutnya, bahwa tanaman ini fungsinya adalah sebagai naungan mereka atau tempat berlindung, sehingga mengurangi dampak stres saat kita mengganti air di dalam ember. Nah, di ember yang kedua dan ketiga sama saja prosesnya. Setelah diganti air, jadinya seperti ini anak-anak. Airnya udah diganti dengan yang baru, begitu pula dengan tanaman airnya. Setelah proses ini, sebaiknya kalian diamkan atau kalian puasakan ikannya selama 1 hari penuh. Setelah itu baru kalian bisa berikan makan kembali. Nah, selanjutnya kita akan ke budidaya tanaman sawi kita. Nah, di sini perkembangan tanaman sawi Bapak baru seperti ini. Terhitung lambat ya anak-anak ya. Milik kalian mungkin ada yang sudah lebih besar dengan daun yang lebih lebar, itu seharusnya sudah bisa untuk dipindah tanam. Tapi di sini Bapak akan eksperimen untuk langsung Bapak pindah tanam ke polybag. Di sini Bapak menyediakan polybag ukuran 30. Nanti kita akan pindah tanam ke polybag ini. Satu polybag hanya akan kita isi 1 buah atau 1 batang tanaman sawi ini. Nah, di rumah kalian silahkan siapkan polybag, boleh ukuran yang sama. Langsung saja kalian proses untuk memindahkan tanaman sawi kalian. Nah, di sini prosesnya yang pertama adalah kita ambil dulu salah satu tanaman di dalam wadah semai kita, ambil beserta tanahnya. Usahakan akarnya jangan sampai rusak, karena pertumbuhan sawi ini tergantung dari akarnya. Di sini Bapak udah dapat 1. Nanti kita akan pindah untuk 1 polybag itu hanya berisi dengan 1 batang sawi. Nah, anak-anak silahkan minggu ini kalian silahkan pindah tanam sawi kalian ke dalam polybag yang sudah kalian sediakan. Kalian isi saja 1 polybag dengan 1 batang sawi saja.
Di sini kalau tidak ada polybag ukuran 30, kalian bisa menggunakan ember bekas atau kaleng bekas, atau kalian bisa menggunakan botol aqua bekas. Nah, Bapak juga nantinya akan eksperimen juga apakah perkembangan sawi yang ditanam di botol aqua bekas dan di dalam polybag apakah perkembangannya sama atau berbeda. Nah, nanti Bapak akan coba juga. Setelah itu silahkan kalian siram. Setelah dipindah tanam, jangan sampai kalian lupa untuk menyiram. Nah, setelah disiram, hasilnya adalah seperti ini anak-anak tanamannya. Nah, silahkan ya kalian eksperimen untuk pindah tanam sawi ke dalam polybag seperti ini anak-anak. Baiklah anak-anak, ini adalah sehari setelah sawinya Bapak pindahkan ke dalam polybag. Ini sudah Bapak siram tanahnya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk tanamannya sendiri Bapak siram menggunakan semprotan spray. Tujuannya agar tanamannya tidak roboh. Jika disiram secara langsung, tanaman yang baru dipindahkan ini akan roboh, sehingga Bapak menggunakan spray seperti ini. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalian praktikkan di rumah, dari proses penggantian air sampai kalian proses pindah tanam sawi kalian. Baiklah anak-anak, tetap semangat, jangan malas. Semoga yang kita lakukan ini dua-duanya berhasil, sehingga harapannya nanti kita akan bisa memetik hasilnya. Baiklah, itu saja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.